Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak, lebih barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala telah menciptakan dunia dan seisinya dengan berproses. Meskipun Allah Ta'ala kuasa menciptakan dengan sekejap mata, tinggal berfirman kun fayakun, akan tetapi Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan cara berproses. Kemudian karena bumi diciptakan dalam keadaan berproses, maka apapun yang ada di dunia akan berproses. Kita semua manusia berproses dari masa lahir dalam keadaan bayi, kemudian berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan meninggal dunia. Dan demikian juga yang lainnya, termasuk proses dakwah kita, mulai dari nabi-nabi, kemudian sahabat dan lain sebagainya. Semuanya itu berproses dari tidak ada, kemudian ada dalam bentuk yang kecil dan seterusnya. Maka dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan proses dakwah para nabi yang kita contohkan dalam dakwahnya Nabi Musa berdasarkan pada surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang ke-21. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun, kemudian telah bertemu Fir'aun, kemudian Nabi Musa tahu bahwa sebagian dari yang tinggal di Mesir adalah orang-orang Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub, yang dalam keadaan itu mereka dinistakan oleh Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wa illam tu'minu bi, wahai Fir'aun,
jika kamu tidak mau beriman kepadaku, kamu orang Kipti tidak mau menerima dakwah Islamnya ini, maka Fataziluni, maka biarkanlah aku dan saudaraku Bani Israel untuk hidup dengan cara-cara dengan agama Islam. Jadi di sini Nabi Musa meminta kepada Fir'aun supaya Fir'aun memberikan kebebasan atau tidak menekan kepada orang-orang Bani Israel, dan supaya mereka bisa melakukan mengamalkan agama yaitu agama Islam. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, jika kita cermati dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad juga demikian, ya. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad diutus Allah Ta'ala selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun pertama di Mekah yang kita sebut periode Makkiyah. Pada saat awal-awal itu kita tahu dari berbagai macam informasi bagaimana dakwahnya Nabi. Banyak pertentangan, banyak penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sampai terakhir nanti orang kafir mengajak berdamai kepada Nabi untuk bisa beribadah dengan bersama-sama. 1 tahun menyembah kepada Allah, 1 tahun kemudian menyembah kepada berhala. Maka kemudian turunlah surat Al-Kafirun, ya, sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang mengajak berdamai dalam bidang ibadah, ya. Dan kemudian kita sudah paham semuanya bahwa ayat itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, tidak mungkin, tidak akan aku menyembah apa-apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan engkau juga tidak akan mungkin menyembah Tuhan yang aku sembah, karena kau sudah mempunyai Tuhan yang lain. Wala ana abidum ma'abatum, diulangi lagi, dan tidaklah aku orang beriman akan menyembah kepada apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan juga sekali lagi kamu orang musyrik, kamu orang kafir yang sudah mempunyai Tuhan selain Allah Ta'ala, kamu juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, lakum dinukum waliyah, bagi kamu ya agama kamu, kau hayati, kau amalkan, kau praktekkan sesuai dengan ajaran agama kamu. Waliyadin, dan bagiku orang iman, orang Islam, agamaku akan aku hayati, akan aku amalkan. Adalah masa-masa di mana Nabi dan sahabat dalam keadaan masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka kemudian disebut juga masa defensif atau masa toleransi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan dakwahnya Nabi, maka kemudian Nabi mulai mendakwahkan kepada orang-orang yang kafir dengan lebih intensif. Kemudian ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya kita memberitahukan kepada orang kafir atau orang yang belum Islam tentang kebaikan-kebaikan Islam, ya. Kalau kita ibaratkan seorang penjual, seorang salesman atau sales girl, ya,
yang menjual produk-produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Tentunya kita akan menyampaikan manfaat-manfaat dari produk yang kita jual. Dan demikian juga kita menjual, mendakwahkan Islam, di mana mungkin sebagian orang belum tahu tentang fadilah keutamaan Islam, maka perlu kita kasih tahu. Maka di dalam surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 48 sampai 51, Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an yang masih banyak ditolak oleh orang-orang kafir. Allah katakan wa innahu latatlil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan tazkirah, merupakan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhluq manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kita harus yakin bahwa setan iblis itu akan selalu menggoda kepada kita, sehingga kadang-kadang kita lupa akan tujuan hidup kita di dunia. Maka perlu diingatkan dengan adanya Al-Quran. Contoh lain apa? Bab masalah lupa tentang status kita, ya. Status kita di dunia ini adalah sebagai Abdullah, ya. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada kita. Maka kadang-kadang kita lupa ibadah kepada Allah, maka terus diingatkan. Kemudian wa inna lana minkum kadhibin, dan sesungguhnya kami Allah mengetahui bahwa sebagian dari kamu wahai manusia itu ada orang yang mendustakan kepada Al-Quran. Sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, selalu ada orang-orang yang mendustakan kepada Allah dan Rasulnya, mendustakan terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Itu sudah dirotakan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah memang sudah berfirman, Allah menciptakan surga dan neraka, dan Allah berjanji untuk memenangkan duanya. Allah memenuhi surga dengan orang-orang yang beriman, dan Allah memenuhi neraka dengan orang-orang kafir. Maka pasti ada orang kafir. Kemudian wa innahu lahasratun alal kafirin, dan Quran itu besok akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Nanti kalau orang sudah sampai di akhirat, mereka akan menyesal, ya. Oh, kalau begitu dulu ketika dikatakan saya akan beriman, saya akan beramal soleh, ya. Jadi ketika di dunia mereka lupa diingatkan untuk sholat, mereka tidak sholat, ya. Diingatkan untuk puasa, mereka tidak puasa. Diingatkan untuk nyembah Allah, mereka tidak nyembah kepada Allah. Itu mereka besok akan menyesal, ya. Maka kita harus yakin bahwa Quran sebagai suatu kebenaran. Kemudian aku yakin, dan sesungguhnya Quran itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Maka apapun yang dijelaskan di dalam Quran akan terjadi sebagaimana yang dikenal Allah. Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Bab masalah rezeki. Allah berfirman bahwa wa ma min dabbatin
fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidaklah semua yang melata, yang hidup di dunia ini kecuali atas tangan rezekinya. Artinya setiap makhluk di dunia ini sudah dijamin Allah tentang rezekinya. Kemudian di ayat dikatakan bahwa wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru, bahwa Allah zat yang mampu meluaskan dan menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendaki. Sehingga nanti ada mungkin sebagian kita yang diberi rezeki yang banyak, melimpah ruah itu untuk menguji kesuburan. Atau di saat yang lain ya kita dalam keadaan disempitkan rezeki kita, itu untuk apa? Menguji kesabaran. Ya, jadi ketika kita diberi kelonggaran, hendaklah kita banyak bersyukur. Dan kita harus optimis bahwa kita, anak-anak kita, atau yang itu pasti ada rezekinya. Nahnu narzuqu wa iyyakum. Wahai orang tua, kami Allah itu memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada anak-anak. Jadi Quran adalah suatu perkara yang ya. Kemudian yang berikutnya di surat Asy-Syura juga dijelaskan bahwa Nabi di dalam mendakwahkan agama ini kepada orang lain bukan bertujuan mencari upah, ya. Bukan berdoa untuk menjadi orang yang dimuliakan, enggak. Tapi semuanya didasari pada adanya mawaddah, adanya rasa cinta, adanya rasa untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau panjenengan didatangi seorang penjual barang, kemudian mereka merayu kepada kita untuk beli. Tujuannya apa? Tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Tapi Nabi dan orang juga yang lain, Nabi mendakwahkan kepada kita agar bukan untuk kepentingan dia saja, tapi untuk kepentingan kita, ya. Dan Nabi tidak minta upah kepada kita, ya. Maka di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat yang ke-23, Allah menjelaskan, dzalikal ladzi wallahu ibadul ladzina amanu. Itulah kenikmatan-kenikmatan surga yang dengannya Allah memberikan kabar gembira, kabar kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa amsalna, dan mau mengamalkan amalan sebagai bentuk keimanannya. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah kepada semua orang yang kau dakwah, la ahlu alai ajrun, aku tidak minta kepada kamu upah. Jadi Nabi dalam berdakwah tidak meminta upah ilal mauda fil qurba, kecuali karena didasari rasa mawaddah, rasa cinta, rasa saling kasih di dalam kerabat. Jadi kita dianggap, diposisikan sebagai kerabatnya Nabi yang akan diselamatkan dari berbagai macam godaan-godaan setan. Yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau mohon maaf kita melihat orang yang buta kemudian berjalan di pinggir jurang, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita biarkan
atau kita jorokan sekalian biar masuk jurang, atau kita tuntun, kita selamatkan dari pinggir jurang. Ya. Kalau kita punya rasa mawaddah, maka kita tuntun meskipun mungkin mereka tidak mau. Ya. Tapi kita paksa, jangan sampai dia masuk ke dalam jurang. Jangan sampai kita biarkan orang maksiat, kita biarkan, berarti kita membiarkan mereka masuk ke dalam neraka. Makanya sekali lagi, Nabi itu ketika berdakwah bukan untuk mencari upah, bukan berdakwah untuk mencari bertapi sebagai mawaddahnya. Beliau Nabi orang yang sudah diberi ta'ala tentang alam gaib, tentang surga, tentang neraka. Kemudian dia sampaikan kepada manusia, ya, dakwahkan manusia supaya manusia juga yakin dengan adanya surga dan neraka, terus mereka berusaha menghindarkan dunia dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian hasanatan lahu fiha husna, dan barang siapa yang dia mengerjakan satu kebaikan setelah didakwai, kemudian dia mau menerima, kemudian dia mau mengamalkan amal-amal yang diperintahkan, ya. Diperintah untuk sholat, dia sholat, diperintah puasa, dia puasa, maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu akan diganjar Allah, akan ditolak dengan pahala-pahala yang lebih besar dibanding dengan apa yang mereka lakukan. Ya, Innallaha ghafur, dan Allah itu zat yang maha ghafur. Mungkin kita sedikit banyak ketika hidup di dunia beramal berbuat itu ada salahnya, ada kelirunya yang menimbulkan adanya dosa-dosa, maka dengan keimanan kita Allah akan berkenan menghapus, memaafkan, mengampuni dosa kita. Dan zat yang syakur, ya, maha mensyukuri, maha menerima dan mengganjar amalnya dengan pahala yang baik. Kemudian juga mungkin bisa kita contohkan tentang kisahnya kaum Intomiyah, ya. Di surat Yasin dijelaskan bahwa sebagian ayat menjelaskan kisahnya penduduk Intomiyah yang mereka didakwai oleh dua orang nabi dan dikuatkan dengan satu nabi yang lain, ya. Kemudian sebagian di antara mereka ada yang juga mengingatkan pada mereka supaya beriman kepada nabi yang mendakwai mereka. Kenapa? Karena sekali lagi, nabi itu berdakwah bukan untuk keuntungan dirinya semata, tapi nabi itu berdakwah untuk kepentingan, untuk kebahagiaan bersama. Kan juga begitu. Kita kalau berdakwah, ya termasuk saya datang ke sini, berdakwah ini untuk kepentingan kita bersama, supaya kita selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Semua supaya kita ini dalam beramal semakin lama semakin baik, ya. Kita semakin pandai dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Kembali pada kaum Intomiyah, di surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-20 dan 21 Allah mengisahkan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, ya. Ketika umat Intomiyah itu didakwai nabi-nabi,
Terus ada orang yang datang dari luar kota, ya. Mereka datangnya dengan berlari supaya bisa mendatangi dengan segera. Tidak sekedar jalan lalu berlari, ya. Kemudian sampai di tempat tujuan, ketika umatnya sedang berkumpul dan tidak lain Nabi, kemudian Allah berkata, "Qala," dia berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, ya, ittabi'u mursalin, ikutilah para rasul, ikutilah, imanlah kamu kepada Rasul Allah yang diutus kepada kamu. Ittabi'u ma las'altum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah para nabi-nabi yang dia itu tidak minta upah kepada. Kalau ada pasien yang sakit dan berobat kepada dokter, kemudian dokter memeriksa dan mengasih obat kepada pasien, terus apa? Pasien membayar kepada Pak Dokter, ya. Di Pak Dokter ketika dia memeriksa kepada pasien, tujuannya sebagian adalah untuk mencari upah atau gaji atau balas jasa karena telah memeriksa kepada pasien, ya. Kemudian pasien mau berkorban membayar uangnya kepada dokter, kenapa? Karena dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan obat untuk kesembuhannya. Nah, sedangkan Nabi Rasul itu ketika berdakwah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohaniah, untuk menyembuhkan berbagai macam perbuatan yang benar supaya sembuh, ya, supaya berubah menjadi orang-orang yang dia beramal dengan amal baik. Dan nanti kalau kita teruskan ini, orang-orang yang diperintah tadi tidak menerima, bahkan dengan orang yang berkata tadi dibunuh, diinjak-injak sampai meninggal, ya. Nah, kejadian itu akan berulang dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Jadi memang orang itu kalau berdakwah memang penuh dengan resiko, apalagi menghadapi orang-orang yang mereka hatinya masih tertutup, ya, belum mendapatkan hidayah, masih senang untuk memperturutkan hawa nafsu, ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita dakwai, ketika kita ingin selamatkan, mereka merasa terusik, ya. Mereka merasa tidak senang, tidak nyaman karena sudah biasa jelek kok diajak baik, ya. Terus kemudian sebagian dari penolakan kepada dakwah Islam itu disebabkan sebagian mereka itu mempunyai keyakinan yang berbeda. Contohnya pada zaman Nabi, ketika Nabi di Madinah, ada sebagian penduduk Madinah adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani. Dan bukan juga pada zaman sekarang kita hidup di Indonesia, agama yang resmi di Amerika adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan yang lain, ya. Nah, maka kita juga harus berusaha mengingatkan, mendakwai kepada mereka supaya apa? Supaya mereka juga selamat masuk ke dalam. Ya, maka di dalam surat Ali Imran Allah mengisahkan bagaimana Rasulullah di dalam mendakwai, mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka sudah beragama tetapi agamanya menyimpang.
Di ayat yang ke-64 surat Imran, Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang awalnya sudah diberi kitab dari Allah yaitu Taurat dan Injil, tapi kemudian menyimpang. Penyimpangannya apa? Di antaranya orang Yahudi menganggap meyakini Uzair sebagai anaknya Allah. Orang Nasrani berkeyakinan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Sehingga adanya konsep Trinitas, Tuhan yang tiga, Tuhan Bapa, Anak dan Roh. Ya. Nah, kalau kemarilah kita bersama-sama ila kalimatin, kepada satu kalimat, suatu keyakinan yang sawain, sama, bainana wa bainakum, di antara ini dan kami. Ya. Yang sekarang kita punya perbedaan, kami orang Islam menganggap Tuhannya satu, kul wahid, sedangkan kamu menganggap Tuhannya tiga. Sekarang mari kita sama-sama dalam kalimat yang satu. Apa kalimat yang satu itu? Bukan kemudian menjadi Tuhan tiga. Ya. Kalau saya baca Bapak Ibu, ada satu gelas madu, ada satu gelas racun, supaya sama dan bermanfaat sebaiknya bagaimana? Apakah madunya dicampur racun sehingga nanti akan menjadikan mafsadat atau kerugian, atau semua diganti racun, atau semua diganti madu? Kira-kira yang baik mana Bapak? Ya, ya tentunya semua diganti madu. Gelas A madu, gelas B ya madu. Ya, dan demikian juga kita orang-orang yang beriman, yang punya konsep dasar yang baik bagaikan madu. Seandainya ada pihak lain, umat lain, ya mohon maaf, kalau mereka itu mempunyai keyakinan yang menyimpang, supaya sama harus diluruskan. Sehingga kalimat yang sama adalah Allah na'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali kepada Allah. Kamu menyembah Allah hanya baru namanya sama. Ya. Kalau kami menyembah Allah, kamu tidak menyembah, berarti kita tidak sama. Jadi samanya itu adalah sama-sama menyembah kepada Allah. Bukan sama-sama tidak menyembah Allah, bukan. Atau bukan sama-sama menyembah dan kepada yang lain, bukan. Ya. Karena kalau kita menyembah Allah juga menyembah kepada yang lainnya, itu bertentangan dengan surat apa? Ya. Wala nusikarusakan, dan jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dengan malaikat, dengan nabi atau rasul, dengan berapa yang jangan sampai kita berseroh dengan apapun. Ya, wala yang tadi bahwa alam bapak bilang, dan jangan sampai sebagian kita ini menjadikan, menstatuskan pemimpin-pemimpin agama, ya. Kalau dalam Islam ya ustaz, kiai, dengan orang ini yang arbaban, ya, atau persembahan min dunillah, dari selain orang. Ini persamaannya, kalau semua orang itu menjadi ilah, kalau maka jika mereka kita ajak untuk beriman berarti tidak mau, maka fakulu, maka kamu katakan, kamu propagan ishadu bi anna muslimun. Katalah
bahwa kami ini adalah orang-orang yang Islam, yang bersanding kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Jadi kalau racunnya dibuat jadi madu nggak bisa, jangan sampai dibuat jadi racun semuanya. Ya sudah, yang mau minum madu menjadi sehat, ya. Yang minum madu silakan minum madu nanti menjadi apa? Menjadi sakrat, ya. Kita semuanya jangan sampai mau untuk mengikuti agama-agama selain agama yang datang dari Allah. Okay. Kemudian juga di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256 yang bunyinya la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalimat itu akan terjadi atau berlaku dengan syarat at-tahirul minal ghaibi. Kenapa tidak ada paksaan? Karena sudah jelas tabayana ar-rusdu minal ghaibi, yang petunjuk dibanding dengan yang menyimpang. Contohnya begini, Pak. Kalau ada anak kecil umur 3 tahun, ya, nggak bisa bedakan uang 2.000 dengan uang 100.000. Ketika disuruh milih, maka dia pilih yang 2.000. Kenapa? Ya biasanya 2.000. Maka kita paksa untuk kemasyarakatnya. Duh, kamu jangan ambil yang 2.000, ngambil yang 100.000. Ya, kalau mereka nggak mau, kita paksa. Nah, kita maksanya itu untuk apa? Untuk kemaslahataannya. Karena dia tidak tahu, harus kita beritahu, kita arahkan, ya, bahwa uang itu lebih banyak nominalnya, malah dibanding dengan 2.000. Nah, demikian juga pada orang-orang yang belum paham, harus kita paksa. Sekali lagi, pemaksanya bukan untuk mencelakakan, tapi untuk membahagiakan, ya. Nah, kemudian kalau anak tadi semakin besar, ya, sekarang kuliah sudah 20 tahun, ya, sudah bisa membedakan uang 2.000 dan 100.000. Ketika dia disuruh untuk milih, nggak usah kita paksa, ya. Pasti pilih yang mana Bapak Ibu? Pasti pilih yang 100.000, nggak usah dipaksa. Kenapa? Karena sudah jelas, ya, mana yang lebih unggul dibanding dengan yang lain. Nah, demikian juga agama kita sudah jelas, ya. Orang akan tahu manfaat fadilahnya Islam, ya, bahwa adanya ada ajaran yang akan memberikan kemaslahatan dunia sampai di akhirat. Contoh, ya, kalau kita cermati Bapak Ibu, dalam dunia ketenangan, orang itu kan pengen hidup tenang. Contohnya kalau mau tidur, ya enggak? Orang mau tidur kan butuh apa? Butuh ketenangan supaya bisa tidur nyenyak. Tapi ada juga orang yang ketika mau tidur nggak bisa tidur, ya. Orang Jawa mengatakan apa? Kancilen. Orang Jawa mengatakan begitu. Atau insomnia nggak bisa tidur. Nah, maka kemudian di dalam Islam diajarkan adanya zikir, adanya doa sebelum tidur. Salah satu penelitian mengatakan bahwa zikir dan berdoa sebelum tidur itu dapat menghadirkan ketenangan. Itu salah satu contoh, ya. Makanya kemudian banyak orang-orang yang kemudian setelah tahu tentang fadilah Islam, mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Ya, bahkan kalau kita cermati aktor laga yang namanya Van Diem, tahu nggak Van Diem? Van Diem itu mengatakan, ya,
bahwa dia bisa hidup dengan segar bugar, badannya besar, sehat, karena apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rusdu, ya, agama yang mendapatkan petunjuk. Atau contoh yang lainnya, ya, dalam membina keluarga, apa yang diinginkan? Apakah kekayaan ataupun kesakinah? Ya, tidak ada banyak orang yang ketika mereka berumah tangga dikaruniai harta yang banyak tapi nggak punya kesakinah, nggak punya ketenangan. Ya, maka kemudian di dalam Islam diajarkan bagaimana cara mengatur rumah tangga supaya rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, setiap pihak, entah suami entah istri, diberi kewajiban bukan hak. Ya, yang kewajiban itu didasarkan atas perintah Allah sehingga harus dilaksanakan dengan ikhlas. Minta balas jasanya kepada Allah bukan kepada pasangan. Dan maksudnya banyak yang mungkin kita bisa sampaikan, ya, tentang fadilah-fadilah. Jadi sekali lagi, kalau orang itu sudah tahu, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka tidak perlu dipaksa. Tetapi kalau mereka belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, harus kita paksa. Ya, sekali lagi, paksanya itu untuk kemaslahatan dirinya, bukan kemaslahatan kita. Jadi tidak ada paksaan dalam agama karena qad ta'lamu minal ghayyi, karena sudah jelaslah, ya, mana yang baik mana yang buruk. Maka kemudian di kalimat seterusnya, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkafiri, menolak kepada taghut, semua hal yang melampaui batas yang dapat mendekati kemaluan, wa yu'minu billahi, dan mereka beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil ma'ruf, maka itu artinya dia sudah berpegang pada tali yang kokoh, tali yang kuat, ya, sudah berjalan di jalan yang sudah benar, ya. Kemudian lan yusawalaha, yang tidak akan putus, yang tidak akan bisa terbengkokkan. Di Islam ini kalau kita cermati, kita amalkan, insya Allah akan menyelamatkan kita. Aslim taslam, Islamlah kamu, kamu akan selamat, hidup akan selamat kalau kamu mau berislam. Ya, semakin tinggi kualitas Islam kita akan semakin selamat juga. Maka dikatakan seperti yang lainnya, kita diutus untuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam secara kafah. Wala tatanru, dan jangan sampai kamu mengikuti jalan-jalannya setan, karena setan adalah hargamu sebagai, yaitu musuh yang benar. Ya. Terus kemudian nanti kalau kita lanjutkan, setelah kita tahu antara yang baik dan yang buruk, maka kita harus, ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan ini supaya semuanya jadi baik, ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 193, Allah berfirman, wa qatiluhum, dan peranglah mereka, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada fitnah, walaupun dinulillah, dan menjadilah agama hanya untuk Allah.
Kalau kita ibaratkan tentang badan kita lumayan, badan kita kadang yo sok-sok sakit. Sakitnya kadang-kadang ada penyakit atau ada hal yang sudah tidak pada tempatnya atau adanya kesalahan dalam badan kita. Maka perlu untuk disehatkan, ya. Ketika kita sakit kepala, ya harus disembuhkan sakit kepalanya dengan obat sakit kepala, ya. Nah, ketika sudah sembuh kemudian yang lainnya, oh sakitnya sakit lutut, ya disembuhkan, ya. Jadi kalau bisa seluruh badan kita sejak dari ujung rambut sampai pundak harusnya sehat semua. Meskipun kenyataannya tidak akan bisa. Dan kita harus berobsesi, punya obsesi. Semua orang tuh bisa Islam sehingga nanti bisa masuk dengan bersama-sama, ya. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka, itu obsesi atau visi, ya. Tetapi kenyataannya tidak akan bisa, ya. Makanya kita sekali lagi dengan ayat tadi ini, mari kita semuanya dengan keikhlasan, dengan kasih sayang, ya, kita dakwakan Islam kepada orang lain. Tujuannya bukan untuk menghegemoni, bukan untuk menguasai, ya, bukan untuk menghinakan, tapi untuk menyelamatkan mereka. Selamatkan dari godaan-godaan setan supaya sama-sama kita masuk ke dalam surga, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan dalam memahami, mengamalkan dan mendakwakan Islam kepada orang lain, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tauhid. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi